Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Bagus dari Unbox Cap ID. Di sini saya kedatangan pesan baru ya, sebuah mouse, yaitu mouse gaming Vortex Series dari brand Vortex Series dengan tipe Oni R1 wireless triple connection. Ini mohon maaf suara saya agak pindang karena saya sedang tidak enak badan. Terus di sini saya pilih warna putih dan di sini ada variasi free mousepad. Oke. Ini saya beli dari toko Tekno Pro Jakarta Utara. Sebenarnya saya mau beli dari toko lain seperti GGS atau Good Gaming Shop dan lain-lain, cuman promo yang sedang atau yang paling gede waktu saya check out adalah dari toko Tekno Pro melalui live Shopee. Oke, dengan berat 900 gram, batas kirim bla bla bla. Biasa note saya kira terbaik dengan packing terbaik. Terima kasih Unbox Cap ID. Oke, kita review packingnya. Untuk packingnya sendiri, ini bagian tepi kanan kiri oke. Kanan kiri tepi oke. Atas bawah juga cukup lumayan. Ini sepertinya satu layer di sini, tapi ini tebal, ini cukup tebal, ini juga cukup tebal. Ini ada untuk bagian sisi ininya, samping ke sisi ya atas cukup lumayan tebal. Ini juga ya satu layer semua lah sepertinya. Oke, sepertinya untuk packing cukup baik. Semoga dalamannya juga oke, nggak ada yang penyok ataupun apa, dan semoga sesuai ekspektasi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita gas pakai gunting. Kita gas aja di sini ya. Bismillah. Sorry kepotong karena ternyata tadi jatuh ya. Oke, nah ini masih belum saya buka segala sama sekali. Ini mah box. Oh, dapat ternyata mousepad. Ini packingnya kosong, nggak ada apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Ini masih benar-benar baru dikupas tadi. Oke, ini frame mousepadnya. Oke, ini penampakannya dulu, kita screenshot dulu. Sorry untuk background bawahnya masih kayak gini ya, tapi yang penting kontennya semoga aja bermanfaat. Vortex Series. Sorry buat laggingnya juga. Kita bahas Vortex Series dulu ya. Vortex Series itu brand Indonesia yang memang berkecimpung di peripheral seperti mouse, keyboard, gaming chair, kursi maksud saya, terus ya headset, mikrofon dan lain-lain. Dia yang bernuansa gaming itulah. Dan dia ngeluarin mouse gaming bertipe Oni R1 yang mana ini aslinya mouse itu ODM atau ODM, saya lupa singkatannya apa. Yang jelas ini adalah produk dari satu pabrik dengan produk yang salah satu brand Cina yang terkenal, itu Attack Shark R1, sama-sama R1 dan bentuknya sama persis, bahkan boxnya itu mirip sekali kalau kita lihat di YouTube. Attack Shark R1. Jadi ini sebenarnya bisa disebut kasarannya rebranding ya, dari Attack Shark rebranding jadi Vortex Series. Untuk semuanya sama, jenis switchnya, triple connectionnya, chipsetnya, semuanya. Even ininya nih, kotakan ininya nih sama persis. Jadi ya gitulah, tapi fine, jadinya garansinya lebih lama gitu kan. Kalau jadi dalam brandnya udah masuk ke Indonesia, jadi garansi bisa 1 tahun. Kalau kita beli impor Cina dari jasa importir, toko importir kan cuma 3 bulan paling maksimal. Ini bisa 1 tahun, it's fine. Yang penting kualitasnya sama itu. Oke, buat Tekno Pro ini thank you mousepadnya, walaupun ya bonus ya.
di Note juga ada sih, nggak usah berekspektasi lebih ya. Masuk akal sih, masuk akal. Kita tempel dulu. Masuk akal. Mousepadnya cuma ini sih, bukan mousepad ya, ini kain anjir. Ini lihat, ada apa nih, apa tuh, bekasan kayak ini, kayak perlak. Kalau bahasa Indonesia apa ya, ini kayak buat matras sih maksudnya. Iya, kayak buat ini, buat kasur atau iya kasur, ini bahan kasur nih mah. Baunya sih iya. Coba kita pakai ini. Suaranya ya gitulah, tapi ya thank you udah kasih bonus, ada effort lebih gitu kan. Jadi kita take screenshot lagi. Oke. Oke, ini masih segel benar dari Teknopro, masih dikirim benar-benar segel asli dari Vortex series-nya. Kita lihat spesifikasinya, dia udah ya, ini ada logo-logo gini, saya nggak paham juga itu logo apa maksudnya. Yang jelas ini tipenya Onier One, wired, tonggal 2,4 GHz dan Bluetooth 5.2 connection. Dia 800 sampai 18.000 dpi adjustment. Baterainya juga rechargeable, ada softwarenya juga, dan fiturnya oke. Ini Broadcom ya, oke. Untuk chipsetnya dia pakai Broadcom wireless 3 mode, oke. Ini juga nanti di bagian scroll wheel ada RGB nya, walaupun nggak terlalu condong ya RGB-nya. Wireless range-nya dia klaim bisa sampai 10 meter, sangat jauh. Dan dia pakai ergo design atau ergonomic design, jadi sebelah ya ini shape-nya kayak gini untuk samping kanan kirinya, dan untuk klik kanan atau klik second click-nya itu dia lebih landai. Dia ada button buat DPI juga, set button, terus scroll wheel-nya juga bisa diklik. Dia operating systemnya bisa Windows ya, Linux, macOS, Android, iOS, Android. Dan ini ada apa nih, ada trademarknya dari Vortex series, dan ada beberapa sertifikat ya. Dan karena ini udah masuk ke Indonesia ya, maksudnya udah produk resmi ya dari Indonesia, masuk Indonesia, otomatis dia punya lisensi ini wireless nih. Larang melakukan perubahan spesial yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau elektronik. Jadi di Indonesia kan ada regulasi itu, kalau punya koneksi wireless dia harus terdaftar di ini nih, apa itu, SDPPI. Jadi ini sudah terdaftar resmi di Indonesia, makanya dia good. Dan kalau buat download softwarenya di sini vortexseries.net. Ini Instagram Vortex Series. Oke, langsung aja kita unboxing. Bismillah. Better kita ini aja lah. Baru ya, baunya baru. Saya suka tuh kalau produk baru baunya tuh khas, kayak bau pabrik gitu loh. Oke, sorry, kita adjustment dulu kameranya. Kan nggak pakai tripodnya. Bismillah. Oke, kita ini masih ya dusnya gitu lah ya, dus brand China.
Saya yakin ini ada emboss juga nih. Ini emboss juga ya, boleh lah. Nah, kita pakai itu dalamannya tuh, maksudnya warna putih. Oke, sorry. Oke, kita dapat di sini kabel harusnya ada keluar duluan. Ini apa, ini kosong ya. Oke, kita kilas. Kita dapat ini box, ini buku manual. Kita review dulu buku manualnya ini. Buku manual on year 1, triple lightweight. Dia bobotnya cuma 59 gram atau 60 gram lebih lah ya. Dan dia punya product descriptionnya, wireless range-nya dia punya, dan dia pakai sensor untuk harga 300 ribuan ya, PAW 3311. Oke. Ini katanya sensor paling baik untuk harga itu. Dia juga punya switch brandnya itu konsepnya seperti untuk kanan dan kirinya ya, main kliknya ya, itu Huanyu atau yaitu Huanyu 20 million times. Ini yang sering di highlight para youtuber juga. Di package-nya dia dapat mouse, ada receiver, dongle, wire atau kabel, manual book, dan charging. Ini nggak tahu ya charging base bener apa enggak, tapi yang jelas kita nggak dapat charging base maksudnya gimana saya juga nggak tahu. Jadi yang jelas ada mouse, ada 2,4 GHz receiver atau dongle, kabel, dan manual. Di sini juga ada button functionnya, left button, right button, middle button, forward button, backward button, tipe A cycle button, low voltage indikator, dan indikatornya di scroll wheelnya, charging indikator, DPI indikator, bla bla bla. Di depannya ada charging port, yang sebelah kiri ini ada pairing button, yang sebelah kanan itu switch untuk modingnya antara dia pakai wired, wireless, dongle atau ke bluetooth. Dan ada tempat penyimpanan receiver, ada tips juga. Oke. Bluetooth connection mode, nanti kita baca sambil baca aja. Sorry. Ya, ada tripod sih, maksudnya tripodnya terlalu gede kalau buat beginian. Sorry tadi kalau saya akan cut, ada part wajah saya harusnya di cut. Sorry. Let's be professional. Let's tekan chill. Kita dapat juga namanya ini ya, tambahan buat apa namanya, biar gripnya lebih bagus. Ini pakai grip tape namanya ya. Inside, ini klik kanan kiri sepertinya, dan ini buat yang bawahnya. Kita buka aja langsung. Ya semuanya feel like new, maksudnya baunya baru gitu loh kan. Oke, sebelum kita buka, kita screenshot dulu. Ini merek terkenal ya, 3M. Persis banget kalau dilihat YouTube tuh unboxing Texal R1 itu dapat beginian juga. Dia dapat beginian ya, tape buat bagian belakang. Ini juga bagian yang di sensor ini, bagian sensornya apa tuh, semacam apa tuh namanya ya, intinya bagian bawah sensor lah. Ini juga saya juga kurang paham ini masangnya gimana, tapi nanti kita coba. Kanan kirinya ya harusnya sih gitulah, agar kita pakai atau enggak. Kalau kurang nyaman ya pakai. Kita singkirin dulu. Kita dapat kabel juga, ada logo CPE. Nggak tahu nih CPE itu apa, recycle gitu.
Bismillah. Oh my god, kabelnya ikutin warna putih ya. Ada ini juga velcro nya atau ikatan kaitan kabelnya. Oh ini kabel serius, ini tipis banget, maksudnya nggak tebel gitu, lentur banget lah. Ini lentur. Ini juga yang dari apa ya, layer depan luarnya tuh kayak kerasa kopong gitu, nggak itu kayak ini kalau dipencet-pencet tuh kayak kerasa lebih masuk gitu, maksudnya gini. Coba lihat, coba sorry gitu. Nah tuh kayak gepeng atau gimana nggak tahu, tapi it's okay. Ini jelas nih USB 2 ya, kelihatan banget kalau ini USB 2 karena mouse-nya ini. Dan syukurnya ini pakai Type C ya, jadi kelihatan lebih mewah gitu kan. Kalau mau ganti kabel juga enak, kabelnya udah pada Type C. Oke, ini nggak ada goresan sama sekali, yang artinya ya, yang artinya ini produk memang benar-benar baru. Dan enaknya juga nih ada tambahannya nih, apa nih nggak tahu nih bermanfaat atau enggak, saya nggak tahu. Saya jendol-jendolan gini atau sesuatu kayak, atau juga nih kita fokus ini. Ini kelihatan banget kan nih kabel nih tuh, maksudnya nggak gepeng. Mungkin memang sengaja nih dibuat begini ya biar lentur kali ya. Untuk panjangnya kita nggak tahu nih, sekiranya 18 meter kayaknya. Enteng banget serius nih, kabel enteng banget. Mungkin sengaja nih dibuat begini enteng, dibuat terlihat lentur, nggak kaku nggak apa, biar ketika kita di charge gitu dan dipakai dia tetap nggak mengganggu pergerakan kita buat pakai gitu loh. Jadi dia tetap fleksibel, tetap enak, tetap ringan, mouse-nya juga nggak tambah berat karena kabelnya. Jadi memang desain seperti itu. Iya, cuma seperti itu. Ini panjangnya. Ini kalau kita coba masukin, maksudnya tuh baru ada bekas-bekas tuh dikit lah ya. Oke, kita singkirin dulu kabelnya dan kita balik ke main apa nih namanya. Enteng banget anjir, serius, Masya Allah enteng banget. Kita dapat isinya cuma gini ya, nggak ada apa-apa lagi. CPE gila. Oh ya, oh my god, serius nih enteng banget asli. Ini dibanding mouse Logitech saya yang ini mouse Logitech saya ya, M325, udah lama banget ini pakainya, bertahun-tahun. Ini sampai kliknya nggak bisa tactile lagi, kliknya tactile masih begini ya, sampai begini lah, kotor banget nih. Dan ini lebih gede bener-bener buat palm grip ya. Ini button-buttonnya kita coba main button kanan, kiri, tengah. Cukup enteng menurut saya. Force dari tangan saya atau kekuatan di tangan saya megang scroll wheelnya cukup enteng, tapi memang tidak seenteng si Logitech ini. Tapi ini cukup enak, nyaman. Ini DPI, tombol DPI nya. Ini forward dan backward ke depan dan belakang. Ini juga enteng banget nih, enteng banget serius ya, enteng banget. Ini juga tampak depan.
Ini desainnya seperti ikan hiu ya. Dan ini tampak belakang atau bawah. Ini masih semuanya masih ada remove nya, masih kalau semuanya. Karena saya bukan gamer kompetitif banget, ini cuman digunakan buat ya mau sehari-hari, jadi nggak dilepas mainnya nggak masalah ya. Oke, kita tuh ada Vortex emblemnya lagi, Vortex series dan made in China otomatis. Ini di switch off, artinya dia pakai kabel. Ini oke. Ya gitu. Oh iya, oke, itu nyala artinya green. Di merah juga dongle. Oke, untuk switchnya juga cukup enteng, tapi nggak terlalu enteng, jadi pas buat switch kesana ke dongle atau ke bluetooth enak. Dan ini ada kompartemen kecil yang dia bilang buat kecil banget serius. Dia bilang untuk ini ya, apa namanya, ini jujur aja ambilnya susah ya, saya kukunya dipotong semuanya, dibersihkan, dan ambilnya tuh susah. Saya nggak tahu. Ternyata tinggal dijatuhin aja ternyata. Oh ya udah, kirain ada magnetnya bagaimana gitu. Ya, ini juga terlihat sama sekali ya masih baru ya ini ya. Ada berkas apa, bercak-bercak apa namanya, nggak ada bercak baretan ya di side-nya, jadi otomatis dia belum pernah dicolokin kemanapun. Biasa kita colokin sini nih, penampakannya seperti ini ya. Minimalnya ini ke PC itu baru kelihatan berkas goresan ini di sini nih. Itu artinya udah kepake. Oke, bismillah. Oke, kita masukin. Oke, bikin itunya. Oh my god. ya itu sangat mulus sekali. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita tes klik aja sekalian ya, biar nanti kita cut gimana videonya. Klik kanan, saya ini pelan ya, dari normal. Klik kanan, ini kiri, ini scroll, klik scroll, DPI, forward, backward, mode switch, mode tuh sensornya ada kelihatan ya, warna apa tuh, kata saya bingung juga warna apa. Ini fotonya juga. Oke, kita print. One. Oke, kita langsung pasang aja ya. Ini nggak usah diketek sekalian ya. Wait, ngaruh nggak sih? Coba. Bagi saya sih nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh kayaknya. Ini nggak usah diketek. Masuk buat ininya juga better nih, masukin aja sih. Ini kita, nah nggak enaknya tuh ini nih, on-air-nya bakal ketutup. Tapi it's okay. Wait, mana nih? I think ini buat sini nih, karena ini ada cekungannya ini kan. Bismillah. Untuk grip tabnya cukup tipis ya,
gini nih. Ini sorry ya, ini Arman tutup. Wait, nah kita agak precise. Oke, nggak terlalu precise banget sih, tapi ya oke lah. Ya lebih nggak licin sih, ini kan agak licin ya, ini nggak licin sih. Sebenarnya sih saya nggak terlalu ini sih, cuma boleh lah tambah berat juga. Ini kalau ini kiri harusnya ini juga kiri. Wait. Oke, kita akan saya masanya nggak jelas ini. Kurang sana tuh gimana sih? Ya kurang lebih begini lah ya. Persis banget, susah juga sih. Karet. Ya kurang lebih begitu. Wait, saya kurang nyaman kalau gini ya, tapi ini bisa saya ambil terus masukin lagi. Ya cukup ya, nggak terlalu precise ya. Ya skill masang kalian nanti yang dipikir tapi ya cukup lah. Intinya ini lebih keset atau lebih apa ya, lebih ngegrip gitu. Kayak ini kan licin ya, ini ngegrip. Kita masukin lagi yang bagian sini. So this is the mouse. Oke, next kita bakal masuk ke bagian wait, karena ini unboxing ya sekalian aja lah ya, kasih ya. Remove this. Oke, I will remove it. Ini kalau susah di remove, gue nggak remove beneran ya. Susah remove-nya. Ternyata ini tipis banget plastiknya loh. Dan suaranya tuh kretek gitu. Nah ini lebih licin ya. Nah ini keset, ini lebih licin. Apa itu keset bahasa Indonesia? Kita kalian cari nanti saya orang Jawa. Cari tahu sendiri apa itu arti keset. Oke, kita bunyiin lagi. Tuh. Please remove it. Ini bagian sensornya. Video hampir setengah jam, buset. Oke, last dari remove sini paling gede tuh. Oke, semuanya tertempel dan rapi. Saya nggak ganggu sama sekali. Kita coba lagi di sini. Ya
ya almost no different sih, but it's okay. So kita masukin, kita rapiin ya. Sorry ya videonya kepanjangan, cuma kira-kira nyampein ini dong. Tuh 2 3 4. Oke, tuh 2 3 4. Nah ini tuh 2 3 4. Ini logo senyum ya. Oke, ini nempel di sini nggak apa-apa lah. 2 3 4. Ini spare-nya ya. Jadi so aman nih. Kita beres-beres dulu. Masukin lagi barcode-nya. Tapi kita masukin juga. Dan kalau udah pernah dibuka gini pasti nggak rapi ya, tergantung orangnya sih. Kalau saya sih nggak terlalu rapi. Masukin ke di sini. Dan keluar. Oke, langsung ada lagi. Oke, thank you buat toko Tekno udah kirim produknya ori, masih segel benar-benar, dan bonusan ini, thank you. Terima kasih udah nonton sampai sekarang, sampai akhir. Untuk nanti ada review sedikit mengenai mouse-nya di bagian saat dicolok ke laptop atau PC. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, berkah awet, panjang umur selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung masuk ke websitenya vortexseries.net. Terus kita ke bagian software, boom, lalu kita bagian mouse dan kita klik on L1 sini, terus klik download. Seperti ini, kita download, kita buka aja. Oh, ternyata zip ya. Wait, how to install this? Oh, ini langsung exe, dan klik aja, nggak usah diekstrak, dia otomatis ngekstrak sendiri. Kita klik yes aja. Oke, dan kita launch. Kok nggak launch? Oh, ini launch ternyata. Oke, kita close dulu mungkin. Oke, no device karena saya belum colokin ya. Kita pause dulu. Oke, tadi saya nggak ini ya, colok ini ya. Sekarang kita coba colok type C, kita colok ini ya, portnya.
Oke, bentar, bismillah. Oke, kita udah nyala. Oke, kita langsung colokin Kino device, kita colokin langsung ke port. Dan seharusnya itu langsung setting up device. Oke, langsung nyala nih. Oh, enak juga ya maksudnya ya. Ini karena di kasur jadinya gini, tapi gitu. Saya rasa lebih presisi dari ini sih. Maksudnya gerakan antara saya dengan kursornya itu dia lebih detail gitu loh, lebih pas. Kita klik OK, kita buka lagi. Oke, kita lanjut, kita buka si website. Oh, ini ada install driver mungkin ya, install driver apa itu bla bla bla. Oke, ini baru kedetek dia charging. Profilnya ada, ini ada left click, right click, middle button, forward, backward, DP cycle. Ini ada sesuai ininya. Terus ini ada DPS settingnya, terus saya nggak mau setting. Even polling rate-nya ada, dia 1000 Hz, maksimal dia 1000 Hz polling rate-nya. Atributnya apa nggak tahu. Oke, responnya 8 millisecond. Saya nggak bakal setting ini, saya cuma tes doang. Ini, oh ini merah warnanya ternyata. Saya kira tuh kayak Logitech ini, kalau dia nyala itu dia cuman ini doang, LED-nya ini doang, kan lebih elegan ya. Tapi ini nyalanya full merah ini. Kita coba scroll juga ya. Scroll sini. Cukup presisi scrollnya. Kita mice test. Kita masuk ke mice test. Inggris aja satu. How to use this? Kita perbesar dulu. Oh, itu tadi klik nyala, klik kanan nyala, scroll nyala, middle-nya nyala. Kan kelihatan ya, forward, backward, kiri, kanan, atas, bawah ya, tapi ini nggak ada nih kayaknya. Oh, ini ada, kalau diganti-ganti ini DPI nya ganti-ganti. Oke, ini yang paling default. Klik kiri, klik kanan, kiri, klik kanan, scroll atas ke bawah, forward, backward. Oke, everything is fine. Oke, kita langsung coba ke wirelessnya. Ini nggak pakai cut-cutan ya, jadi kita langsung cabut ininya. Alat juga cabutnya. Oke. Ini cukup enteng. Saya nggak tahu ini solid apa enggak, tapi kayak rasa sih tebalan ini sih rasanya. Ini lebih enteng, mungkin kan lebih enteng jadi lebih besi lah. Ya. Jadi saya mau klik tuh ragu. Kita colokin langsung. Kita langsung ting. Oke, dia setting up 24 GHz. Dan kita switch ininya ke mode paling atas dan boom sih langsung bisa dipakai. Oke. Sama aja sih.
masukin sini, kiri kanan, kiri kanan, atas bawah, klik tengah, bawah. Oke, kita juga karena masih ini nih, ternyata masih setting up mungkin. Oke, everything is fine. Kita coba masuk ke vortex size nya, dia charging baterai 100%. ya, semoga aja aman ini. Ini nggak tahu settingan apa ya, mungkin loading, saya nggak tahu nih. Coba yang paling gede DP-nya. Kalau DP-nya paling gede tuh, buset, sensitif banget nih sih. Saya nggak tahu cara apply-nya itu gimana, tapi yang jelas ini nih sensitif banget, ini no make sense loh. Cuman gerak sedikit doang, dia geraknya di sini. Ini nggak nyaman sih kalau yang ini sih. Oke, kita nggak atur ininya ya, mungkin 2400. Oke, 2400 tuh enak ya, 2400 menurut saya sih. Oke, kita berarti ini udah jadi ya. Sekarang kita coba tes bluetoothnya. Oke, kita ke bluetooth, dia langsung pairing mode ya. Terus kita masuk ke bluetooth juga di sini sebelum baterainya habis. Mana tuh bluetooth? Nah, ini nih, go to settings, add device, bluetooth skenario, yep, Oni R1 okay, connecting. Dan ready to go. Ini dan LED nya cuma bergerak satu kali dan dia ada setting up. Ini R1, ini di device ready ya, ready. Dan kita coba pakai mouse, masih sama. Coba kita di settingan, aku rasa nih DPI nya lebih ini ya, soalnya lebih sensitif. Tadi kan kalau DPI kita klik dia lebih sensitif. Coba kita set. Oh iya, jadi saya nggak tahu kenapa nih ya, ini DP 2400 sama di sini softwarenya, tapi kok rasanya beda, saya nggak tahu kenapa. Jadi kita klik tes saja di sini. Biasa kayak tadi, klik kiri, klik kanan, depan, bawah, belakang, bawah, kanan. Oke, sepertinya everything is fine, cukup nyaman, walaupun memang lebih nyaman ini sih, saya nggak tahu kenapa. Tapi buat nggak tahu sih, mungkin karena di kasur ya, jadi. Tapi kalau saya ngerasa sih lebih pointingnya lebih ini, lebih akurat ini. Mungkin kan sensornya lebih bagus ya. Dan ini ketika ya buat klik-klik juga enak. Tapi ya enak juga sih, setidaknya enak sih. Ini cuman ini lebih ringan aja sih. Karena saya terbiasa agak berat di sini kan, ya lebih ringan. Dan untuk tangan saya yang ukuran 20 cm kali 11, ini bisa buat palm grip, claw juga bisa, ini finger juga harus, sebenarnya fingernya gini kayaknya, tapi yang jelas palm grip bisa enak. Ini palm grip lebih enak ketimbang ini, benar-benar shape-nya lebih enak. Dan ini ergo shape, saya nggak ada rasa perbedaan sih pas pakainya.
cuman saya lebih notice ke sensornya ini lebih beda aja daripada ini loh, maksudnya daripada ini. Kita coba aja ya, kita colok sini. Oke, nggak tahu nih tuh, rasanya kayak defaultnya udah fine gitu pakai. Kali ini mungkin mesti di customize lagi, tapi untuk masalah akurat cukup enak. Cuman ini ada bluetoothnya ya Pleno. Kalau ini kan cuma satu doang dongle, nggak ada wired, nggak ada bluetooth, pakai baterai pula. Kalau ini udah paket lengkap lah, jadi menurut saya ini cukup banget. Ini ya, ini merek ya, Logitech, comfortnya enak, tapi ini juga udah cukup banget enak, comfort ya. Bisa dibilang bisa untuk dari pengganti yang ini, dari penggantinya yang jelas, pengganti si Logitech ini pakai Vortex Series 1 di luar yang disebut Atex R1. Oke, sekian dulu review dari saya, dari Bagus Unboxing ini. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Nice.